Oke, baiklah, kita akan lanjutkan materi pembelajaran kita. Nah, untuk pertemuan yang kali ini masih dengan mata pelajaran bisnis online, eee, materinya masih sama, KD 3.5, tetapi yang, hari ini itu adalah tentang bagaimana kita membuat strategi, mendapatkan pendapatan dan keuntungan, masih dengan KD 3.5 ya. Tujuannya supaya nanti kamu bisa memahami dan, bisa menerapkan bagaimana sih strategi untuk mendapatkan pendapatan dan keuntungan dalam bisnis online ini. Oke, mari kita lanjut. Nah, seperti biasa, kamu selalu akan mendapatkan quote of the day. Semua guru tuh pasti akan kasih kamu quote. Dan untuk hari ini saya kasih kamu sebuah quote yang sangat luar biasa, quote dari luar negeri, yaitu ini dia. Ini sangat luar biasa sekali, kalau kamu mau mengartikan syukur, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Oke, kita lanjut, quote kita sudah cukup fenomenal. Strategi mendapatkan pendapatan dan keuntungan. Dalam bisnis online itu ada beberapa, trik atau secara garis besar ada beberapa cara supaya kita bisa mendapatkan pendapatan dan keuntungan. Caranya bagaimana? Nah, yang pertama, kita harus membuat desain atau situs atau website kita itu ramah dan responsif. Ramah nih maksudnya gimana? Kan, website itu nggak bisa ngomong. Yang dimaksud dengan ramah di sini, website itu tidak bikin pengunjung itu bingung, tidak bikin, sakit mata, warnanya terlalu mencolok. Kamu coba buka website, semua website itu rata-rata didesain dengan warna yang benar-benar, soft gitu, lembut. Jadi, dibuka tuh nggak tiba-tiba mendadak ngejreng bikin sakit mata, website tuh nggak ada yang tiba-tiba kuning, kuningnya tuh kayak kuning, kulit pisang itu yang begitu mencolok, kuning banget, enggak. Rata-rata warnanya tuh soft, lembut-lembut gitu, ya, mereka menggunakan warna-warna yang lebih tua, sehingga selain menghemat, daya ketika diakses, karena kalau terlalu terang itu kan berarti HP HP kamu ketika membuka situs itu akan memakan, baterai itu lebih kencang dibandingkan kamu buka website yang warnanya lebih gelap, seperti itu. Nah, itu juga sebabnya kenapa Android yang terbaru itu ada mode gelap, ada warna hitam. WhatsApp kamu juga bisa pakai warna hitam, mode gelap, itu salah satunya. Lalu responsif ini maksudnya bagaimana? Responsif ini ketika diklik dia tuh cepet gitu, websitenya tuh nggak lelet. Jadi, tidak semua yang lemot itu karena jaringan. Ada beberapa hal yang bikin lemot itu justru memang dari, coding atau bahasa program yang dipakai dalam website tersebut. Jadi, kalau kamu tertarik untuk mendalami bahasa pemrograman, nah pilih-pilihlah yang, responsif. Kalau untuk Android itu kan yang paling, kompatibel sama Android itu Java. Kalau untuk platform di, PC itu banyak sekali ada HTML dan segala macamnya. Jadi kamu bisa pilih gitu, mana sih yang paling responsif, kemudian sistem pengkodeannya bagaimana, atau kalau mau beli, suruh orang bikin, ya carilah orang yang memang sudah terpercaya. Kan kamu bisa minta dulu, "Mana contoh hasil karya kamu?" Kita coba akses, lemot enggak, warnanya bagaimana, mudah enggak, orang gampang ngerti enggak, seperti itu. Nah, itulah maksudnya membuat desain situs yang ramah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Yang kedua yaitu membuat konten yang berkualitas. Nah, membuat konten yang berkualitas ini kamu sudah sering diajarkan, kita sudah beberapa kali bahas tentang konten-konten yang berkualitas. Kalau kamu di sosmed, buka Instagram itu sebaiknya bagaimana caranya biar orang itu mau follow. Jadi jangan langsung melulu kamu upload dagangan, tapi uploadlah dulu misalkan, tips atau trik, kemudian, ilmu-ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan, usaha kamu. Kalau kamu misalkan usahanya tentang sablon baju,
ya kamu kasih tips, jenis-jenis bahan baju itu apa aja, cara memilih bahan yang, nanti kalau dipakai nggak panas itu ciri-cirinya bagaimana, yang digosok itu mudah gimana, itu kamu kasih. Kamu posting lah konten-konten yang seperti itu akan membuat orang menjadi tertarik dan akhirnya mau, follow kamu punya Instagram atau sosial media. Atau di website juga diterapkan seperti itu, jadi kalau ada orang-orang yang lebih suka atau lebih nyaman berinternet dengan website, bukan dengan sosial media, dia akan, suka gitu mencari referensi di website kamu. Dari situ nanti akan tahu bahwa kamu juga punya produk, mereka akhirnya akan beli. Nah, seperti itu ya. Oke, dan berikutnya materi hari ini sih nggak banyak ya. Ini yang poin yang terakhir, jadi ada 3 poin utama. Yang terakhir itu adalah membuat strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran ini maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah kamu harus menentukan kira-kira, kita mau pakai teknik yang mana. Terus kamu juga harus, pertimbangkan ini antara website dengan sosial media. Karena begini, tidak semua orang menggunakan sosmed, tapi tidak semua orang menggunakan website. Kan ada orang yang taunya cuma website doang. Ada orang yang, dia nggak nyaman sama sosial media, dia kalau mau belanja langsung pakai komputer aja, karena dia nggak suka sosmed. Ini juga harus diperhatikan, jadi kamu harus, menjaring dari semua sisi. Bagi yang suka sosmed, biar kamu usahakan jaring dia dari sosial media. Yang nggak suka sosmed, ya kamu maksimalkan website. Jadi ketika dua-duanya ini maksimal, maka, bisnis kamu akan menjangkau lebih banyak, seperti itu. Nah, strategi di sini maksudnya lebih kepada teknik yang itu. Oke, lalu, kita kembali lagi ke slide yang sebelumnya tadi. Kita mengenai, website yang ramah ini, ramah dan responsif. Kita akan tunjukkan sebenarnya apa sih bedanya yang ramah dan responsif itu. Saya coba contohkan, saya buka Google ya. Nih, kita buka Tokopedia. Tokopedia. Nah, Tokopedia ini cepat dibuka, ya, kenceng dia. Kemudian enak nggak dipandang? Animasinya di sini terlalu ini menyemak nggak? Menu-menunya bagaimana? Begini kan. Kemudian kalau diklik ini cepat nggak loadingnya? Ini adalah maksudnya, ramah dan responsif. Terus kita bandingkan lagi sama Shopee. Shopee, oke. Nah, di Shopee warnanya ini lebih ngejreng, oke. Terus yang ketika kita buka Shopee kita langsung ketemu iklan nih, pop up. Ini termasuk sebenarnya salah satu yang perlu dipertimbangkan. Secara, penghasilan memang oke, tapi secara kenyamanan konsumen beda dengan Tokopedia. Tokopedia tidak begitu mengganggu kita ketika kita masuk dengan langsung disuguhi, pop up ini, pop up iklan di sini langsung muncul ya. Kalau ini kan nampak nih ada pop up-nya langsung nih iklannya. Meskipun bisa di-close, cuman kan menambah satu kerjaan lagi, apalagi kalau di handphone ini udah ketutup full itu menjadi salah satu pertimbangan. Nah, contohnya, hasil yang analisis dari beberapa, ini saya kasih contoh ke kamu, perbandingan antara Tokopedia, Bukalapak, sama Shopee. Nah, kalau Tokopedia itu tulisan akunnya tadi terlihat tidak jelas, kemudian, tidak tulisan beranda pada filter produk terlalu kecil, pengaturan kata pesan kurang mencerminkan pembelian pada tombol, eee, tidak ada tombol last pack, pada setiap halaman produk. Jadi kalau kan, kita buka Tokopedia, mana tadi, jadi maksudnya last pack itu adalah, ketika kita tekan next, muat lebih banyak next 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 gitu kan, tidak ada pemberitahuan bahwa ini sudah halaman yang terakhir, udah nggak ada lagi, seperti itu. Jadi ada yang halaman utama 1, 2, 3 terus halaman terakhir gitu, itu nggak ada. Oke, selanjutnya kalau Bukalapak ini banyak banget nih. Nah, eee, banyak Kak, banyak sekali keluhan yang muncul di Bukalapak.
Nah, file ini nanti akan saya kirimkan ke kamu di Google Classroom. Nanti kamu bisa pelajari apa sih kelemahannya dari Shopee, dari Bukalapak dan yang lainnya. Oke, berikutnya kita lihat dulu karena sepertinya hari ini saya akan memberikan tugas kamu. Nah, betul. Tugasnya untuk hari ini adalah saya minta untuk membuat analisis ya, sorry, membuat analisis tentang kelemahan dari masing-masing platform. Jadi seperti yang saya contohkan, nih, kan ini saya sudah contohin ada 3 nih, Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Kamu lanjutin JDID, Lazada, Blibli, Zalora. Kamu cari nih kelemahan-kelemahan mereka apa. Dari sini akan menjadi bahan pertimbangan kamu ketika suatu hari kamu pengen punya website e-commerce atau kamu pengen bikin blog penjualan. Kamu bisa tentukan pilih temanya tuh gimana sih biar orang nyaman seperti itu. Bahkan sekelas Shopee saja masih banyak nih ternyata protes-protes yang muncul dari sisi pengguna. Oke, nah berikutnya ini untuk tugasnya ya, nanti tugasnya terlampir di Classroom, kamu silahkan buka Classroom dan kerjakan tugasnya. Kesimpulan untuk hari ini adalah ada 3 strategi yang utama secara garis besar untuk mendapatkan pendapatan dan pelanggan. Yang pertama itu membuat desain situs yang ramah, kemudian membuat konten yang berkualitas, dan membuat strategi pemasaran. Oke, nah pertemuan berikutnya saya akan berikan ini latihan tentang analisis sosial media dan website. Jadi kamu akan diminta untuk membandingkan antara sosial media dan website. Oke, sekian untuk materi kita hari ini dan terima kasih.